Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elisa dan seperti biasa aku akan bercerita. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, akhirnya turunlah perintah terhadap Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada malam keberangkatan beliau, rumah beliau kan dikepung oleh orang-orang Quraisy dan mereka gak mau membiarkan Nabi keluar dari Mekah dan pergi ke Madinah. Nah, dengan pertolongan Allah, akhirnya Rasulullah bisa keluar dari rumah itu dan berangkat bersama Abu Bakar menuju Madinah. Sementara di rumah Rasulullah, di ranjang Rasulullah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah orang-orang Quraisy ini sadar ternyata Rasulullah udah gak ada di rumahnya, udah gak ada di ranjangnya, mereka mencari Rasulullah ke segenap penjuru dan mereka memeriksa setiap jalan, setiap gang yang mungkin saja dilewati oleh Rasulullah bersama Abu Bakar. Mereka kemudian membagi, ada beberapa tim yang menyusuri setiap pojok kota Mekah, setiap tempat gitu kan, setiap jalan untuk mencari Nabi Muhammad. Sebenarnya salah satu dari tim ini atau salah satu dari rombongan pencari ini udah berada dekat banget dengan Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi berada di dalam Gua Thur. Jadi ketika Nabi berada dalam situ, mereka udah sampai sebenarnya di depan pintu gua itu. Tapi melihat kondisi gua tersebut, mereka merasa gak mungkin Muhammad ada di sekitar situ, apalagi masuk ke dalam gua itu. Sebenarnya salah seorang pemuda dari tim pencari ini berinisiatif untuk memeriksa ke dalam. Siapa tahu gitu kan ada Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di dalam. Karena kan kalau orang sembunyi ya pasti nyari tempat yang tersembunyi gitu kan, gak mungkin nyari tempat yang gampang ditemuin sama orang. Nah, kemudian ketika dia bilang ke pemimpinnya, di pasukan mereka itu ada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pembesar Quraisy. Kemudian si Umayyah bin Khalaf meremehkan pemuda ini. Kata Umayyah bin Khalaf, kamu gak lihat di depan pintu masuknya aja ada sarang laba-laba gitu kan, berlapis-lapis. Bahkan sarang laba-laba itu udah ada sebelum Muhammad lahir. Gak mungkin ada orang di dalam, kata Umayyah bin Khalaf. Jadi dia tidak mau mengikuti saran si pemuda ini. Kemudian mereka lanjut, mereka mencari ke berbagai penjuru, ya akhirnya gak bakalan ketemu gitu kan, karena mereka tadi udah melewatkan kesempatan ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dengan orang yang mereka kejar-kejar. Setelah lama mencari, akhirnya mereka putus asa dan mereka menghentikan pencarian untuk sementara. Besoknya, para pemuka Quraisy ini mengumumkan ke seantero kota Mekah, siapapun yang berhasil membawa Muhammad baik hidup atau mati ke hadapan mereka, maka dia akan diberi hadiah berupa 100 ekor unta. 100 ekor unta pada zaman itu gitu. Kalau sekarang mungkin udah kayak 100 mobil gitu kan. Mobil yang harga 50 juta atau 100 juta aja itu udah berapa miliar. Kemudian menyebarlah berita ini sampai ke pelosok negeri hingga sampai pada sebuah tempat tongkrongan, tempat tokoh utama dalam cerita ini berada. Namanya adalah Suraqah bin Malik. Nah, pada waktu itu kan si Suraqah bin Malik ini sedang bersama teman-temannya di sebuah tempat. Mereka sedang nongki-nongki gitulah, sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian berita itu sampai kepada mereka bahwa siapa yang dapat menemukan Muhammad baik hidup atau mati, maka dia akan diberi 100 ekor unta. Dan pada beberapa literatur yang aku baca, 100 ekor unta ini adalah 100 ekor unta betina yang sedang bunting, sedang mengandung. Jadi kalau melahirkan ya bisa berkali-kali lipat dari yang 100 ini gitu. Nah, kemudian mendengar kabar itu, mendengar hadiah 100 ekor unta itu, si Suraqah ini muncul sifat serakahnya gitu. Jadi dia begitu ambisius untuk mendapatkan 100 ekor unta ini. Tapi dia diam-diam aja, dia nggak ngasih tahu temennya kalau misalnya dia tertarik dengan sayembara ini. Nah, kemudian ketika mereka sedang asyik mengobrol, datanglah seorang laki-laki nggak tahu dari mana. Kemudian dia bilang ke teman-temannya ini, kepada Suraqah dan kawan-kawan, bahwa di sebelah sana, di jalan sebelah sana, dia lihat di kejauhan ada 3 orang laki-laki yang menurut dia kemungkinan besar itu adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan seorang pemandu jalan. Kemudian teman-temannya ini mikir, oh iya bisa jadi tuh Muhammad, bisa jadi. Mereka udah pada heboh. Tiba-tiba si Suraqah angkat bicara, terus dia bilang, gak mungkin, itu bukan Muhammad, bukan Abu Bakar. Itu tadi ada rombongan yang barusan lewat dari sini, mereka lagi nyari untanya yang hilang, kata si Suraqah. Nah, Suraqah sendiri sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh lelaki ini, bahwa kemungkinan besar yang 3 orang itu adalah Muhammad, Abu Bakar, dan seorang pemandu jalan. Tapi kenapa dia bilang kayak gitu? Dia bilang yang bertiga itu adalah rombongan yang sedang mencari untanya yang hilang, karena dia nggak mau orang-orang beranjak dari tempat duduknya dan pergi ikut mencari Nabi Muhammad. Jadi dia nggak mau ada saingan untuk mendapatkan 100 ekor unta tadi. Kalaupun teman dia nggak mau bagi hasil, dia maunya cuma dia sendiri yang dapat 100 ekor unta tersebut.
Dan teman-temannya ini percaya-percaya aja dengan apa yang dibilang si Suraqah, bahwa yang 3 orang itu adalah orang yang sedang mencari untanya yang hilang. Terus mereka lanjut ngobrol. Nah, ketika mereka sudah pindah ke topik lain, tiba-tiba si Suraqah izin pamit pulang. Dia bilang mau inilah, mau itulah, dia ada hal yang harus dikerjain di rumah gitu. Nah, kemudian dia pamit ke teman-temannya ini, kemudian dia balik ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, kemudian dia nyuruh pembantunya untuk menyiapkan kudanya, menyiapkan perbekalannya dan segala macam yang dia butuhin. Kemudian dia pergi ke suatu lembah setelah dia jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian dia bertemu dengan pembantunya, baru disitulah dia mengenakan pakaian besinya. Dia mengenakan pakaian lengkap seperti orang yang mau berperang. Si Suraqah ini emang terkenal sebagai seorang penunggang kuda yang cekatan dan seorang pencari jejak yang handal. Jadi dia menunggang kuda dengan sangat cepat dan dia tuh bisa membaca tanda-tanda alam gitu kan. Dia bisa membaca dari jejak yang ada di pasir, terus juga dari arah angin, matahari atau apalah gitu kan. Jadi dia sangat ahli dalam mencari jejak, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Suraqah untuk menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sampai akhirnya si Suraqah menemukan keberadaan Rasulullah dengan Abu Bakar. Disitulah kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai, kuda si Suraqah ini terperosok ke dalam pasir. Kemudian dia berdirikan, kudanya ini gak mau jalan. Setelah dia nunggu beberapa saat, akhirnya kudanya ini mau jalan, tapi jatuh lagi sampai terulang. Terus seperti itu berulang-ulang sampai beberapa kali. Sebenarnya si Suraqah udah sempat ragu apakah dia lanjut atau dia sebaiknya pulang aja. Karena dia merasa ini udah lain gitu kan, bukan Muhammad lagi yang dia lawan, bukan manusia biasa. Terus dia mikir lagi, oh tidak bisa, dia udah sampai sejauh ini dan targetnya udah di depan mata dia. Orang yang bisa dia tukarkan dengan 100 unta itu hanya berjarak mungkin beberapa meter dari dia. Jadi sangat sayang kalau misalnya dia pulang dengan tangan kosong, menurut dia pada saat itu. Kemudian dia mendekat lagi kepada Nabi untuk dia bawa pulang ke hadapan orang Quraisy. Kalau misalnya nggak mau bekerja sama, dia udah siap untuk membunuh gitu kan. Tadi kan bilangnya hidup atau mati gitu. Jadi harus dibawa ke hadapan orang Quraisy untuk mendapatkan 100 ekor unta. Nah, ketika posisi dia udah cukup dekat dengan Nabi, akhirnya kudanya ini terperosok lagi dan gak mau bangun lagi sama sekali. Akhirnya pada saat itu dia menyerah, kemudian dia teriak memanggil Nabi. Dia meminta tolong agar Nabi meminta kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membebaskan dia dan kudanya. Dia janji dia gak akan ganggu Nabi lagi dan dia akan memberikan apapun yang Nabi mau, seperti perbekalannya atau tombaknya, apapun yang Nabi mau asalkan dia dibebaskan. Nabi pun berdoa kepada Allah dan akhirnya dengan kehendak Allah kudanya bisa berdiri lagi. Tadi kan dia udah janji dia akan ngasih perbekalannya ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menolak hal tersebut dan Nabi bilang, Nabi cuma minta satu hal, jangan sampai dia kasih tahu kepada orang-orang di mana posisi Nabi dan jangan sampai dia kasih tahu kalau dia udah bertemu dengan Nabi. Terutama kepada para pemuka Quraisy dan orang-orang yang mengikuti sayembara 100 unta. Kemudian Suraqah menyetujui hal tersebut dan dia juga meminta jaminan kepada Nabi bahwa dia tidak akan diganggu oleh kaum muslimin. Rasulullah kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk menulis jaminan itu dan memberinya kepada Suraqah. Terus Nabi bilang ke Suraqah, "Hai Suraqah, bagaimana pendapatmu jika di kepalamu ada mahkota Kisra dan di tanganmu ada gelang kebesaran Kisra?" Terus Suraqah bertanya untuk memastikan, "Kisra yang itu?" kata Suraqah. Kemudian Nabi jawab, "Ya," kata Rasulullah. Suraqah mungkin pada saat itu mikirnya, wah ini agak ngaco gitu kan. Pada saat itu Rasulullah sedang dalam keadaan terusir, pindah ke hijrah dari Makkah menuju Madinah, dan kemudian Rasulullah menjanjikan kepada Suraqah mahkota dan gelang kebesaran Kisra. Kisra itu kan pemimpinnya Persia, yang pada saat itu Persia adalah pusat peradaban pada masa itu. Jadi Persia itu adalah sebuah negara yang maju dan merupakan pusat peradaban pada saat itu. Tapi saat itu Suraqah belum beriman, jadi pada saat itu dia belum masuk Islam. Kemudian dia balik dan dia menepati janjinya kepada Rasulullah untuk tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa dia udah ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi kalau misalnya dia ketemu orang di jalan terus orang itu nanya, ya Suraqah bilang gak ketemu gitu. Udah kalian balik aja, gak ada Muhammad di situ, aku udah dari situ. Aku aja yang jago kayak gini gak nemu, apalagi kalian, gitulah kira-kira. Sampai setelah Suraqah yakin bahwa Rasulullah sudah sampai di Madinah dengan selamat, barulah dia menceritakan bahwa sebenarnya pada hari itu dia bertemu dengan Muhammad gitu kan, dia bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian berita ini pun menyebar sampai ke telinga Abu Jahal, dan Abu Jahal sangat marah pada waktu itu.
Dia ngata-ngatain Suraqah, dia maki-maki, dia bilang Suraqah itu bodoh, dia bilang pengecut, gak tahu malu dan macem-macem lah. Pokoknya semua umpatan keluar dari mulut Abu Jahal. Kemudian Suraqah menemui Abu Jahal untuk klarifikasi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Suraqah bilang, "Hai Abul Hakam, seandainya kamu mengalami dan menyaksikan apa yang aku alami, kamu akan yakin kepadanya dan gak akan ragu sedikit pun," kata Suraqah. Kemudian dia menceritakan versi lengkap apa yang dialami, apa yang dia saksikan ketika bertemu bersama Rasulullah. Kemudian dia bilang, "Nah, sekarang siapa yang menentang silahkan," kata si Suraqah. Ya sebenarnya Abu Jahal sendiri udah mengetahui beberapa mukjizat Rasulullah, dan dia udah kenal Rasulullah dari kecil kan, dan dia udah tahu betapa terpercayanya Rasulullah itu, hingga digelari Al-Amin ya, yang artinya terpercaya. Itu saja sebenarnya sudah cukup menjadi bukti bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu memang benar utusan Allah. Tapi karena kesombongan, gengsi, ego, akhirnya Abu Jahal enggan masuk Islam. Singkat cerita, pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, di mana Rasulullah datang dengan sejumlah pasukan memasuki kota Makkah, tetapi penaklukan itu berlangsung dengan sangat damai dan tidak ada pertumpahan darah. Setelah Fathu Makkah, kemudian di suatu hari Suraqah menemui Rasulullah di suatu desa yang bernama Ji'rana yang terletak antara Makkah dan Taif, tapi lebih dekat ke Makkah. Waktu itu sahabat-sahabat yang berada di situ sempat menghalangi Suraqah untuk masuk ke area perkemahan Rasulullah karena mereka takut si Suraqah ini mau macam-macam sama Rasulullah. Tapi dia terus memaksa masuk hingga Rasulullah menyadari kehadirannya. Si Suraqah kemudian menunjukkan perjanjian yang dulu ditulis oleh Abu Bakar dan diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, saya adalah Suraqah dan ini adalah perjanjian yang Anda berikan kepada saya." Kemudian Rasulullah bilang, "Mendekatlah hai Suraqah, sesungguhnya ini adalah hari menepati janji dan hari perdamaian." Nah disitulah kemudian Suraqah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia resmi memeluk agama Islam. Belum sampai 1 tahun sejak dia memeluk Islam, akhirnya Rasulullah pun meninggal dunia. Dan Suraqah masih ingat betul bahwa Rasulullah pernah berjanji kepadanya bahwa suatu hari nanti dia akan memakai mahkota dan gelang kebesaran Kisra. Walaupun pada saat itu janji itu agak nggak masuk akal gitu kan, agak ngaco kalau misalnya kita pakai penalaran manusia biasa, karena itu kan janji Rasulullah dan itu sumbernya pasti dari Allah. Tapi si Suraqah ini yakin karena Rasulullah itu adalah Al-Amin yang terpercaya. Rasulullah itu adalah As-Shadiq wal Masduq, jujur dan dapat dipercaya. Apalagi setelah dia beriman, dia yakin suatu hari itu pasti benaran terjadi. Walaupun pada saat itu agak mustahil sebenarnya, bukan agak mustahil tapi sangat mustahil gitu, karena pada saat itu posisi Rasulullah tertindas, terintimidasi di kaumnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, dan terancam dibunuh. Dan pada saat itu adalah masa kejayaan Persia, jadi mereka adalah pusat peradaban. Untuk mendapatkan mahkota atau gelang kebesaran Kisra, ya tentu Persia itu sendiri harus dapat ditaklukkan dulu. Setelah Rasulullah meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, dan pada saat itu janji tersebut belum terrealisasi. Kemudian di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penerus Abu Bakar, barulah pasukan Islam dapat menaklukkan Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah setelah peperangan itu kan biasanya ada ghanimah atau harta rampasan perang, yang pembagiannya itu 1/5 untuk Khalifah dan Allah, maksudnya untuk digunakan fisabilillah. Nah 4/5-nya untuk dibagi-bagikan kepada para prajurit. Nah ketika bagian khalifah itu diantarkan, itu kan ada banyak banget, ada emas, perak, mahkota Kisra, jubah dan gelang kebesaran Kisra, dan masih banyak lagi. Umar takjub dengan kejujuran utusan yang mengantarkan harta benda ini kepadanya yang merupakan sahabat Nabi. Jadi orang-orang yang mengantarkan itu adalah sahabat Nabi. Kan kalau mereka mau ambil sebenarnya bisa-bisa aja mereka umpetin gitu kan, seberapa banyak untuk mereka kan itu banyak banget, dan kalau dikurangin seberapa gitu ya nggak bakalan kelihatan lah, Khalifah juga nggak bakalan tahu gitu, tapi tentu Allah Maha tahu. Terus Ali bin Abi Thalib yang waktu itu ada bersama Umar, dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, jika Anda jujur maka rakyat Anda akan jujur juga, dan sebaliknya jika Anda khianat maka mayoritas rakyat Anda juga akan menjadi pengkhianat," kata Ali. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya relevan hingga masa sekarang ini. Kalau misalnya pemimpinnya itu jujur, insya Allah rakyatnya juga akan jujur. Kalau pemimpinnya itu cerdas, berkualitas, insya Allah dia akan
memperdulikan rakyatnya, memberikan program-program, aturan, undang-undang yang akan mencerdaskan rakyatnya dan mensejahterakan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, juga memberikan keamanan gitu kan, ada pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Ya sebaliknya, jika pemimpinnya itu hianat, dia hanya akan mementingkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan bagaimana caranya memperkaya dirinya sendiri, bagaimana caranya mencapai ambisinya sendiri, dan dia tidak mempedulikan rakyatnya. Mau rakyatnya itu miskin, mau rakyatnya bodoh, mau rakyatnya terzolimi, dia nggak peduli. Dan Umar pun teringat kepada Suraqah bahwasanya Rasulullah pernah menjanjikan Suraqah mahkota dan gelang kebesaran Kisra. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun memanggil Suraqah dan dia menyerahkan mahkota dan gelang kebesaran Kisra kepada Suraqah. Maka pada saat itu terrealisasilah janji Rasulullah kepada Suraqah. Oke, sekian dulu cerita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan, jangan sungkan-sungkan untuk meluruskan dan membenarkan di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat, share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai ketemu di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.